Halo, Mbak Wit. Tes, tes. Nggak ada alasannya. Oke, jawabannya yang benar itu persekot pendapatan nggak masuk ke laporan laba rugi. Karena apa? Kemarin saya udah bilang kan, persekot pendapatan itu belum diakui sebagai pendapatan kita. Bukan pendapatan di luar usaha, Mbak Juwita. Alasannya bukan karena itu. Pendapatan di luar usaha itu masuk juga ke laporan laba rugi karena dia juga pendapatan. Tapi kalau persekot pendapatan itu atau pendapatan diterima di muka, itu dia belum kita akuin sebagai pendapatan walaupun kita sudah menerima uangnya. Jadi kalau ada kata-kata persekot apapun itu, persekot pendapatan, itu dia masuknya ke neraca karena dia belum kita akui sebagai pendapatan. Paham ya? Diingat-ingat loh, jangan lupa. Kan kemarin saya sudah bilang toh, kalau ada persekot pendapatan, dia tidak masuk ke laporan laba rugi. Karena dia belum kita akuin sebagai pendapatan. Nanti kalau sudah kita bikin jurnal penyesuaiannya, sudah jadi benar-benar pendapatan, baru kita masukkan ke laporan laba rugi. Jadi yang masuk ke laporan laba rugi itu yang dari awal kata-katanya langsung pendapatan apa, terus beban apa. Nah, kalau ada persekot atau yang diterima di muka itu belum termasuk pendapatan sama beban kita. Oke. Atau sewa dibayar di muka, berarti kita membayar sewa duluan, ya kan? Kita membayar sewa itu juga belum kita masukkan sebagai biaya kita. Kecuali sudah kita sesuaikan jadi biaya sewa, itu baru masuk laporan laba rugi. Jadi kayak sewa dibayar di muka itu juga belum masuk laba rugi, belum kita akui sebagai biaya. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan enggak? Paham? Ada yang mau ditanyakan? Jadi jangan lupa ya, kalau ada persekot pendapatan, jangan dimasukkan laporan laba rugi. Karena itu belum kita akuin sebagai pendapatan. Kas dari persekot, maksudnya Mbak? Kas yang kita terima dari persekot gitu dah. Ya masuk kas. Kas ya masuk kas. Kas termasuk ke akun kas. Jadi kas dari manapun kita dapatnya selama kita mendapatkan berupa kas ya masuknya akun kas. Pokoknya uang tunai yang kita dapat apapun itu dari transaksi apapun, kalau uang kita dapat uang tunai ya berarti masuknya ke kas. Semua ke kas. Paham sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan lagi enggak? Halo, Mbak, Mas. Ada yang mau bertanya? Iya, persekot sewa itu masuk ke neraca.
kecuali biaya sewa. Kalau ada kata-kata biaya itu masuk laporan laba rugi. Pokoknya selama ada kata-kata pendapatan sama biaya atau beban itu masuk laba rugi. Biaya apapun itu dia masuk laba rugi selama sudah kita akui sebagai biaya. Pendapatan apapun itu selama sudah kita akui sebagai pendapatan kita itu masuk ke laba rugi juga. Kalau belum kita akuin sebagai pendapatan sama beban kita atau biaya kita, masuknya ke neraca. Yaitu biasanya ada kata-kata persekot atau dibayar di muka, itu masuk ke neraca. Paham? Ada yang mau ditanyakan lagi enggak? Mbak-mbak, mas-mas yang lain, masih di situ enggak? Ini sebenarnya untuk modul 3 ini ada kegiatan belajar 2 tentang penutupan buku. Tapi kayaknya kalau saya lanjutkan nanti tambah bingung. Jadi mungkin kita bahas di pertemuan berikutnya aja ya. Tolong ini nanti PPT-nya saya upload, tolong dibaca dulu untuk kegiatan belajar 2-nya. Tentang penutupan buku atau closing entries, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Bener-bener dibaca loh ya, kalau nggak gitu nanti. Aduh. Jadi pertemuan berikutnya kita bahas penutupan buku sama perusahaan dagang modul 5. Sama perusahaan dagang. Kalian dibaca juga perusahaan dagangnya. Ini sudah beda lagi loh cara mencatatnya. Makanya ayo modul 1, 2, 3-nya segera dipahami. Jangan menyerah pada takdir yang tidak bisa. Big no-no. Dipelajarin ya lagi modul 1, 2, 3-nya. 1, 2, 3, 4. Jadi pertemuan berikutnya saya akan bahas lanjut ini penutupan buku sama modul 5 perusahaan dagang. Tolong dibaca dulu. PPT-nya yang saya upload nanti cuma modul 3, jadi biar modul 5-nya baca dari buku modul. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Tugasnya tolong dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan, nanti nggak bakalan bisa akuntansi. Yang nggak mengerjakan tugas berarti menyerah pada takdir. Di modul 2, Mbak Sulasri, di modul 2 yang bagian terakhir, PPT halaman 47 sampai 51 itu tugasnya. Dikumpulkan Senin depan ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi enggak? Cukup. Yang lain? Di PPT modul 2, Mbak. Bisa dilihat di PPT modul 2 itu yang ada latihan soal itu dikerjakan. Mundur seminggu lagi. Coba dulu. Dicoba dulu Senin besok. Oke, nanti kalau mundur-mundur terus, Mbak nggak belajar modul-modul berikutnya loh. Ini akuntansi ini totalnya ada 12 modul. 12 modul itu bahasnya juga berbagai macam perusahaan, ada perusahaan dagang, ada perusahaan manufaktur, nanti kita bahas tentang saham-saham juga, bahas tentang akuntansi manajemen juga. Nggak nutupin loh nanti kalau nggak segera dikerjakan.